Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mendiami hati kami, pusat dari segalanya dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengendalikan hati kami dan menyiapkannya, supaya hati kami selalu memberi tempat yang terbaik untuk firman Allah ditabur dan diberitakan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami memiliki hati yang rindu menyambut firman, mencernanya dengan sungguh-sungguh, dan mentaati pesannya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian dikatakan, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengenal filosofi mata lalat dan mata lebah. Lebah adalah binatang yang akan senantiasa mencari bunga meskipun berada di tempat sampah. Mata lebah tidak membiasakan dirinya melihat sampah, melainkan membiasakan dirinya melihat bunga. Sedangkan lalat adalah jenis binatang yang selalu mencari sampah, selalu mencari yang kotor. Mata lalat akan senantiasa mencari sampah meskipun berada di taman bunga. Maka manusia juga demikian. Ada manusia tipe mata lebah dan ada juga manusia tipe mata lalat. Manusia tipe mata lalat akan selalu mencari keburukan meski di tengah kebaikan atau sukacita sekalipun. Sebaliknya, manusia dengan mata lebah akan selalu melihat kebaikan meski di tengah berada di dalam masalah yang pelik sekalipun. Pertanyaannya, tipe manakah kita? Rasul Paulus dapat digolongkan sebagai manusia bermata lebah. Jika kita membaca 1 Korintus 1 ayat 4-9, kita akan melihat betapa Rasul Paulus masih mampu bersyukur kepada Allah di tengah segala persoalan rumit yang sedang dihadapinya dengan jemaat Korintus. Rasul Paulus tetap melihat secara positif bagaimana Allah telah berkarya dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, salah satu rahasia hidup berbahagia adalah melatih diri untuk selalu mengucap syukur, seperti halnya Rasul Paulus ini. Karena hal ini akan memberikan kekuatan dalam segala persoalan kehidupan yang kita hadapi. Kita dapat bermegah atas segala kondisi yang terjadi di sekeliling kita jika kita melihatnya dari perspektif yang lebih luas di dalam Tuhan. Maka ketika Rasul Paulus memakai kacamata lebah, dia melihat jemaat Korintus yang sedang di tengah kerumitan itu, maka Rasul Paulus dimampukan untuk lebih melihat kepada potensi mereka daripada kekurangan mereka. Di ayat 7 dikatakan, Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menanti penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Alih-alih marah kepada jemaat Korintus yang tidak henti-hentinya bertikai, Rasul Paulus malah memberitahukan tentang potensi besar yang ada pada mereka. Jemaat Korintus memang salah satu jemaat yang memiliki karunia terlengkap dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain yang pernah Paulus layani. Sekalipun karunia-karunia itu membuat mereka memegahkan diri, dan tentang hal itu Rasul Paulus memang menegur mereka, tetapi di sisi lain Rasul Paulus tetap menyatakan bahwa kelengkapan karunia-karunia itu tersebut merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan terhadap hal ini Rasul Paulus sangat bersyukur. Inilah salah satu kelebihan Rasul Paulus yang sangat menonjol. Dia terlatih untuk melihat potensi baik daripada melihat-lihat kelemahan. Ini yang membuat Rasul Paulus mampu untuk selalu bersyukur. Orang yang belajar mengucap syukur pasti hidupnya akan berbahagia. Sebaliknya, orang yang terus-menerus mengeluh
pasti tidak akan melihat dengan jelas anugerah Tuhan, sehingga kehidupannya tidak akan dapat dialirkan menjadi berkat bagi orang lain. Ia akan cenderung berpikir bahwa semua orang harus melayaninya dan dialah yang seharusnya mendapat berkat dari orang lain. Tipe orang yang seperti ini, tipe orang yang sangat egois seperti ini, sudah pasti Tuhan pun akan sulit memakainya. Saudara-saudara, seringkali kita mengucap syukur secara umum, sedangkan kalau meminta, kita meminta secara mendetail. Manusia jarang mengucap syukur kepada Tuhan secara mendetail. Disinilah kita perlu belajar banyak dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengucap syukur dengan menghitung berkat Tuhan satu persatu. Dia mengucap syukur dengan sangat detail. Ia tidak mengucap syukur secara umum atau borongan. Banyak dari kita mengucap syukur sekali untuk selama-lamanya, dengan asumsi Tuhan sudah tahu detailnya, karena Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Kemampuan mengucap syukur secara detail inilah yang membuat Rasul Paulus masih mampu melihat hal baik yang ada di dalam diri jemaat Korintus, walaupun mereka selalu bertikai, selalu bertengkar dengan hebat. Kebanyakan orang jika melihat jemaat bertikai seperti jemaat Korintus, maka akan menilai bahwa jemaat itu sebentar lagi akan hancur. Tapi Rasul Paulus justru memiliki keyakinan dan harapan bahwa jemaat Korintus akan diberkati Tuhan. Bahkan Rasul Paulus percaya bahwa pada hari kedatangan Tuhan kelak, Tuhan akan mendapati jemaat Korintus kudus dan tak bercacat di hadapannya. Inilah bunyi renungan firman Tuhan bagi kita hari ini. Ayat 8 berkata, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukankah ini luar biasa? Seberapa mampu kita melihat sesuatu jauh ke depan, seperti halnya Rasul Paulus ini. Bukan sekedar melihat apa yang di permukaan, yang sedang kacau balau dan carut marut dan berantakan itu. Rasul Paulus memang percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyempurnakan jemaat Korintus kelak. Keyakinan seperti inilah yang membuat Rasul Paulus menjadi kuat dalam pelayanannya. Baginya, Tuhanlah yang bekerja, dan ia percaya penggenapan pasti akan terjadi pada waktunya. Keyakinannya pada jemaat yang ia layani begitu kokoh. Ini terbukti meskipun jemaat Korintus masih jauh dari sempurna, tetapi Rasul Paulus sudah sanggup melihat mereka dari sudut pandang kekekalan, yaitu pada hari Tuhan, ketika mereka pada akhirnya akan dinyatakan tidak bercacat. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk meneladani Rasul Paulus. Marilah kita melihat segala sesuatu dari perspektif kekekalan, dari perspektif Tuhan. Janganlah kita hanya terpaku melihat kerumitan yang terjadi di depan mata kita, dan kemudian menghakimi apa yang sedang terjadi itu. Milikilah mata lebah. Milikilah hati yang bersyukur bahwa di tengah kerumitan, kekacauan, dan kebobrokan sekalipun, Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sebagaimana Allah tetap bekerja dalam jemaat Korintus untuk membuat mereka pada akhirnya akan tampil tidak bercacat pada kedatangan Kristus kelak, maka demikian jugalah Allah akan membuat gereja kita, keluarga kita, dan komunitas kita akan menjadi lebih baik, dan bahkan tak bercacat pada hari kedatangannya kelak. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Marilah tetap berharap akan datangnya kebaikan di tengah keluarga kita, di tengah gereja kita, dan bahkan di tengah kehidupan kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang bisa kami dengarkan hari ini. Melalui Rasul Paulus, kami mendapat teladan untuk melihat dari perspektif Tuhan, untuk memiliki mata lebah. Walaupun yang di depan kami adalah kerumitan, kekacauan, dan bahkan kebobrokan, tapi kami diajak untuk melihat bukan apa yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan. Kami diajak untuk melihat dari perspektif Tuhan.
bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan masih akan tetap dan mampu membuat kerumitan itu, kekacauan itu menjadi kebaikan pada harinya kelak. Inilah yang membuat Rasul Paulus kuat dalam pelayanannya. Dan ini juga yang membuat kami seharusnya kuat menjalani kehidupan kami di tengah-tengah kerumitan yang kami hadapi. Jangan biarkan kami berputus asa ya Tuhan, tapi biarlah kami tetap melihat dari perspektif Tuhan dan tetap berpengharapan bahwa apa yang sedang kacau balau ini pada akhirnya pasti akan baik oleh tangan Tuhan yang membaharuinya. Biarlah firman ini yang menghantar kami menjalani kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.